Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amoy Mesia dalam RSM pada hari Minggu biasa ke-22. Selamat berhari Minggu dan semoga hari Minggu ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi Anda dan juga menjadi kesempatan berahmat dalam perjumpaan dengan Tuhan dan sesama melalui ibadah atau perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Dan semoga juga buah-buah rohani yang ditemukan dalam ibadah dan perayaan Ekaristi ini juga sungguh mengantar kita untuk memperbaharui diri terus-menerus dalam perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 27, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dalam kesempatan ini, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, menarik di sini bahwa Petrus sebelumnya itu mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah, dan pada kesempatan Yesus sebagai Mesias, anak Allah, menyatakan dirinya bahwa dia akan menderita ke Yerusalem untuk menderita, dan justru bukan suara Bapa lagi yang nyata dalam diri Petrus, tetapi iblis yang menghalang-halangi rencana dan kehendak Bapa ini. Jadi dalam diri kita memang ada roh-roh baik, dalam hal ini dari suara-suara Allah sendiri, tapi juga ada dalam mengikuti Yesus, ada juga suara-suara yang bukan dari suara Allah, suara-suara iblis yang menghalang-halangi kehendak Allah, yang mengajak kita untuk menghalang-halangi atau mencari yang baik, yang enak, sesuai dengan atau memuaskan diri kita sendiri, atau menjauhkan dari penderitaan. Penderitaan itu satu hal yang baik dan juga suatu tantangan juga bagi kita untuk bangkit dan melangkah lebih jauh lagi. Karena Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa dia akan menderita, akan masuk dalam suatu peristiwa salib. Dan bagi kita sekalian, di tengah penderitaan saat ini yang kita alami juga, penderitaan secara fisik, lahir, jasmani, maupun penderitaan batin, hati kita yang tidak begitu nyaman atau hati kita yang tidak begitu baik, dalam arti dengan begitu banyak tekanan-tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, kiranya juga kita tidak lari daripada penderitaan itu, tetapi justru memohon kekuatan Tuhan yang menderita untuk boleh memberikan kekuatan dan pemulihan bagi kita, supaya kita juga dapat bangkit kembali dan mengarahkan diri kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Sebab Dia sendiri juga mengatakan kepada kita sekalian untuk menjadi muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Semoga kita pantas sebagai muridnya yang juga siap memikul salib kita setiap hari, menyangkal diri kita dan mengikuti Yesus di jalannya, dan tentunya kita sambil mohon kekuatan dan rahmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk menghadapi situasi yang kita alami yang seringkali juga tidak menyenangkan bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan bagi kami untuk mengikuti Yesus Putra-Mu, untuk menjadi muridnya, menyangkal diri, memikul salib kami, dan juga mengikuti Dia. Tuhan,
Kuatkanlah kami di tengah kerapuhan dan kelemahan kami dalam mengikuti Yesus Putramu. Kiranya juga Bapa, apa yang kami jalani, niat-niat kami, sungguh Engkau berkati, sehingga dalam perjalanan bersama dengan Yesus, memikul salib kehidupan kami sungguh memperoleh kekuatan dari Roh Kudus-Mu sendiri. Teguhkanlah kami, dan terutama yang secara ragawi sakit, semoga memperoleh kekuatan juga dan kesembuhan di dalam Dikau. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Perkataan yang membuka nanti atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.